Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tahun sudah langkah ini menapaki jalan pengabdian dari sekolah alit hingga sekolah elit di pusat kota. Namun di setiap langkah itu saya menyadari bahwa pendidikan bukan tentang tempat di mana kita berdiri, tetapi tentang hati yang kita bawa saat berdiri di sana. Dan sejak 2019, langkah itu berhenti di satu tempat, SMK Negeri 1 Banyusari. Sekolah yang berdiri di ujung timur Kabupaten Karawang. Sekolah yang tumbuh dalam kesederhanaan. Sekolah yang mungkin tak tampak megah di antara hamparan sawah yang luas, kanan, kiri, dan belakangnya masih belum dipagari. Inilah sekolah kami, sekolah yang berdiri dalam keterbatasan, dengan ruang kelas yang kurang memadai, infrastruktur yang belum sempurna, hingga fasilitas yang terbatas. Kita hanya memiliki 4 ruang kelas permanen untuk 800 jiwa yang haus ilmu. Ketika ruang tak cukup, kami mencari tempat lain. Perpustakaan jadi kelas, bengkel jadi ruang diskusi, masjid, panggung, bahkan gazebo pun kami sulap menjadi tempat belajar. Pernah pula kami belajar di bawah pohon beralaskan tanah dan beratapkan langit. Pernah suatu ketika tenda darurat berdiri menjadi simbol bahwa pendidikan tetap berjalan meski di tengah keterbatasan. Namun di balik keterbatasan selalu ada tawa yang menguatkan, ada semangat yang tumbuh dari keikhlasan, ada cinta yang tak pernah padam dalam hati seorang guru. Saat itu SMK menjadi lembar baru dalam perjalanan hidup saya. Sebelumnya saya berada di jenjang SMP dengan tantangan dan dinamika yang berbeda. Namun saat pertama kali ditugaskan di sini, saya belajar bahwa setiap tempat punya panggilan jiwanya sendiri. Ada murid yang kehilangan semangat, perlahan menjauh dari ibadah, sopan santun, tutur kata mulai kasar, hatinya mulai lelah. Ada yang terseret pergaulan bebas, ada yang hampir menyerah karena himpitan ekonomi. Saat melihat semua itu, saya sadar mereka bukan tidak pintar, mereka hanya belum menemukan alasan untuk terus berjuang. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga sederhana, petani, pedagang kecil, buruh tani. Ada yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki, ada yang bersepeda menebus panas dan hujan. Ada pula diantar dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya, semata-mata demi satu hal, harapan. Harapan untuk mengubah nasib, harapan untuk membanggakan orang tua, harapan untuk menjadi seseorang yang berguna. Dan di tengah segala keterbatasan itu, saya mendengar kehidupan yang khas di sekolah ini. Suara-suara murid yang berpadu dalam 2 bahasa, Sunda dan Jawa, yang dihubungkan oleh bahasa Indonesia. Percakapan-percakapan itu mengalun di setiap sudut kelas, menjadi irama hangat yang menandai keindahan keberagaman. Bahasa yang berbeda, tapi menyatu dalam tawa yang sama, dalam semangat yang sama, dalam cita-cita yang sama. Dari ruang yang sederhana itu, saya belajar arti lain dari kata mewah. Tapi di sini saya menemukan kekayaan yang tak bisa dinilai dengan angka. Kekayaan akan ketulusan, kerja keras, dan cinta untuk terus belajar. Dari semangat itulah lahir satu gerakan kecil yang saya gagas, Press Morning. Press Morning bukan hanya program, ia adalah gerakan membentuk karakter secara menyeluruh dengan menyentuh 4 pilar penting kehidupan: spiritual, sosial, fisik, dan intelektual, agar menjadi peserta didik yang cager, bager, bener, pinter, serta singer. Setiap pekan kami mulai hari dengan senyum,
dengan doa, dengan bacaan, dengan kebersamaan. Ada waktu untuk zikir, waktu untuk literasi, waktu untuk bergerak, dan waktu untuk berbagi. Pagi yang dulu sepi dan kaku kini berubah menjadi ruang hidup penuh warna dan tawa. Pagi yang dulu hanya rutinitas kini menjadi momen untuk menumbuhkan karakter, menyegarkan jiwa, dan memupuk rasa saling peduli. Dari program sederhana itu, saya belajar bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah kecil yang tulus. Saya melihat bagaimana satu kegiatan mampu menumbuhkan begitu banyak hal, kedisiplinan, kepedulian, dan rasa percaya diri. Saya melihat murid-murid yang dulu diam, kini berani berbicara. Yang dulu acuh, kini saling menyapa. Yang dulu ragu, kini berani bermimpi. Dan setiap kali saya menyaksikan mereka tersenyum, menyemangati teman, atau memimpin doa, saya tahu inilah alasan saya menjadi guru. Menjadi guru bukan sekadar mengajar, bukan hanya tentang angka di rapot, tetapi tentang menyalakan cahaya dalam diri setiap anak. Dari sekolah sederhana di ujung timur Karawang ini, saya belajar arti sebenarnya dari pengabdian. Bahwa dedikasi bukan tentang tempat di mana kita bekerja, tetapi tentang cinta yang kita tanam di dalamnya. Dan selama masih ada anak-anak yang datang ke sekolah dengan semangat, selama masih ada tawa di tengah keterbatasan, selama masih ada keyakinan bahwa pendidikan bisa mengubah hidup, saya akan tetap berdiri di sini. Menjadi guru, menjadi pelita kecil di tengah sawah yang luas, menjadi saksi bahwa dari sekolah mewah ini lahir generasi yang benar-benar mewah dalam karakter, dalam hati, dan dalam mimpi. Dari sekolah di pinggiran sawah ini, kami ingin dunia tahu, dedikasi tidak lahir dari kemewahan, dedikasi lahir dari cinta yang sederhana, dari guru-guru yang setia, dan dari murid-murid yang percaya bahwa pendidikan adalah cahaya yang tak boleh padam. Karena bagi kami menjadi guru bukan tentang profesi, tapi tentang panggilan jiwa. Disinilah dedikasi hidup. Di sekolah mewah di ujung Karawang untuk Indonesia yang lebih terang. Demikian saya Kardiah, guru SMK Negeri 1 Banyusari Kabupaten Karawang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kegiatan Fresh Morning itu sangat bermanfaat sekali. Program-programnya juga sangat bagus. Salah satunya adalah motivasi pagi, di mana kita dilatih untuk berbicara di depan banyak orang. Lalu juga ada curah umur atau curahan hati murid, di mana kita diberikan wadah untuk memberikan masukan atau bahkan kritikan untuk perbaikan sekolah. Atau bagi yang ingin curhat tentang masalah, boleh sekali kita diberikan wadah untuk meluapkan semua yang apa kita rasakan. Saya merasa kaget dengan terobosan program-program yang ada di sini yang belum pernah saya rasakan di jenjang sebelumnya. Saya saja memberanikan diri untuk berbagi motivasi di depan teman-teman semua. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya karena melatih public speaking dan kreativitas yang saya miliki. Selain itu juga kita diajarkan untuk berbagi, yaitu mabar, makan bareng, game 2S, dan aksi sosial. Kita juga bersama-sama menjaga lingkungan ini dengan diwadahi oleh GEMAS, yaitu Gerakan Membersihkan Sekolah, dan ada juga program literasi, pembiasaan berbahasa Inggris, dan senam Sapa Posko, jalan santai Sapa Posko. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kardiah ini selalu memiliki program unggulan dan selalu mendengarkan aspirasi dari murid-muridnya. Beliau merupakan sosok yang sangat penting dalam membentuk karakter saya. Beliau merupakan pemimpin yang adil, tidak pernah membeda-bedakan setiap muridnya. Dan yang keren adalah program-program unggulan yang beliau cetuskan mampu menjadi daya tarik untuk masyarakat. Beliau adalah sosok pendidik yang sangat menginspirasi diri saya. Karena beliau, saya tahu apa tujuan saya untuk belajar. Beliau tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi mentor dan motivator bagi murid-muridnya.